Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfia, saya dari kelas 5C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang bagi hasil dan SHU. Poin yang pertama yaitu pengertian bagi hasil. Bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal atau investor dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian. Dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Bagi hasil menurut Antonio adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola modal. Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana, baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan. Yang kedua, pengertian sisa hasil usaha atau SHU. Pengertian SHU menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 9 Pasal 45, yaitu SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurang dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan diberikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi, di mana semakin besar transaksi atau usaha dan modal kita, anggota dengan koperasinya, maka akan semakin besar SHU yang akan kita terima. Poin yang ketiga, informasi dasar SHU. Yang pertama, SHU total koperasi pada suatu tahun buku. Yang kedua, bagian atau persentase SHU anggota. Yang ketiga, total simpanan seluruh anggota. Yang keempat, total seluruh transaksi usaha yang berasal dari anggota itu sendiri. Yang kelima, jumlah simpanan per anggota. Yang keenam, omset atau volume usaha per anggota. Yang ketujuh, bagian atau persentase SHU untuk simpanan anggota. Yang kedelapan, usaha anggota. Poin yang keempat, prinsip-prinsip pembagian SHU, yaitu ada 4. Yang pertama, SHU yang dibagi berasal dari anggota. SHU yang dibagi berasal dari anggota karena pada hakikatnya sisa hasil usaha yang dibagi berasal dari anggota itu sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi. Yang kedua, SHU anggota dibayar secara tunai. SHU anggota harus diberikan secara tunai guna pembuktian dari koperasi sebagai badan usaha yang sehat. SHU anggota dibayar secara tunai. SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya. Yang ketiga, SHU anggota
merupakan jasa modal dan transaksi usaha, di mana SHU yang dibagikan berdasar insentif dari modal dari investasi berdasar hasil transaksi para anggotanya. Yang keempat, SHU anggota dilakukan transparan. SHU anggota dilakukan secara transparan, yaitu prosesnya SHU anggota dan jumlah SHU yang dibagikan kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasi. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam pembangunan suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi. Poin yang terakhir adalah pembagian SHU per anggota. Pembagian sisa hasil usaha koperasi merupakan selisih dari seluruh pemasukan dan penerimaan total. Untuk perhitungannya sendiri, perhitungan pembagian SHU koperasi anggota bisa dilakukan jika beberapa syarat berikut terpenuhi, yaitu ada 8. Yang pertama, SHU total koperasi pada 1 tahun buku. Yang kedua, persentase SHU anggota. Yang ketiga, total transaksi usaha. Yang keempat, total simpanan semua anggota. Yang kelima, jumlah simpanan per anggota. Yang keenam, bagian SHU untuk simpanan anggota. Yang ketujuh, bagian SHU untuk transaksi usaha. Dan yang kedelapan, total seluruh transaksi usaha. Pembagian SHU koperasi memiliki aspek-aspek yang harus diperhatikan setiap peran anggotanya. Anggota berperan sebagai pemilik dan sebagai pelanggan. Sebagai pemilik, anggota memiliki kewajiban untuk berinvestasi, sehingga sebagai investor, anggota berhak mendapatkan hasil investasi. Sedangkan sebagai pelanggan, seorang anggota memiliki kewajiban berpartisipasi di setiap transaksi bisnis di koperasi. Koperasi memiliki asas demokrasi, keadilan, dan transparansi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.